Oke, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik pengeringan ya kita masuk ke materi yaitu pengeringan ikan. Kenapa? Karena ikan itu ya pada satu saat itu hasilnya melimpah ya, makanya nelayan kadang-kadang pada saat hasil banyak kemudian tidak terjual maka ikan dibandingkan dengan menggunakan jemur ya. Jadi perlu pengeringan untuk mengawetkan ikan ya. Di pengeringan ikan ya. Ya memang dalam penangkapan ikan ya suatu saat produk ikan melimpah dan pada musim lainnya produksi rendah. Jadi memang ada fluktuasi ya orang menangkap ikan ya. Jadi fluktuasi ya memang kadang menangkap ikan itu banyak ya, kadang hasilnya jarang. Pas musim banyak ikan ya maka susah untuk menjualnya karena kemudian petani melakukan pengawetan dengan cara pengeringan ikan. Ikan yang tidak dimanfaatkan sehingga menjadi busuk. Jadi kalau tidak dikeringkan dulu, ikan itu akan menjadikan busuk. Memang pengeringan ikan itu biasanya dicampur dengan garam ya, mestinya direbus dulu dengan garam, air garam, kemudian baru dikeringkan ya. Namanya kan yang terkenal dengan ikan asin ya, namanya ikan asin ya. Jadi adalah itu ya. Kemudian ya proses pembusukan ini merupakan mundurnya mutu dan turunnya harga ikan. Jadi kalau ikan tidak cepat dikeringkan ya, kemudian dia akan mengalami proses pembusukan ya. Jadi pembusukan ikan ini akan ya merugikan ya, artinya akan merugikan nelayan ya dalam menangkap ikan ya. Jadi ada satu cara bagaimana cara mengeringkan ikan. Untuk menghambat proses pembusukan ikan, dikembangkanlah berbagai cara pengawetan dan pengolahan ikan agar sebagian besar ikan yang diproduksi dapat dimanfaatkan. Jadi ini yang perlu ditenang di sini bahwa ikan itu harus diawetkan ya. Ya, pengeringan ikan pengeringan merupakan satu cara ya untuk mengawetkan ikan agar dapat bertahan lama untuk disimpan. Jadi memang tujuannya adalah pengawetan ya. Memang terutama ikan-ikan yang tidak yang susah ya, yang cepat busuk gitu ya. Kemudian ya ikan memang sebagusnya ikan itu tidak diawetkan langsung diolah, tapi kan pasarnya konsumsi juga sedikit ya. Jadi makanya ikan itu perlu juga diawetkan ya. Pengawetkan ikan adalah mempertahankan ikan selama mungkin dengan menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme pembusuk. Itulah yang pada ya. Jadi pada intinya ya bagaimana kita menghambat ya mikroorganisme pembusuk. Tapi ada juga cara lain adalah proses metabolisme. Ada enzim-enzim yang di dalam ikan ya yang merangsang untuk jadi proses metabolisme sehingga jadi pembusukan ya. Hampir semua cara pengawetan akan menyebabkan perubahan sifat ya ikan segar, baik itu dalam hal bau, ya, rasa, bentuk maupun tekstur dagingnya. Jadi hampir semua ikan ya merupakan perubahan sifat ya. Ikan segar ya memang ikan segar kalau itu lebih baik ya daripada ikan kering ya. Ikan segar ya kan dengan rasa yang mungkin yang lebih menarik ya. Tapi ikan kering itu perlu kenapa ya? Karena kita memang ya ada daerah-daerah kita yang memang jauh yang tidak tersentuh oleh laut itu kan perlu ikan laut ya, ikan kering ya.
Dan juga itu kondisi tertentu ya ikan sulit ya maka kita bisa makan ikan kering ya. Kemudian ikan mempunyai jaringan otot dari otot serat atau sel ya, jadi 86-80% per volume ya, bahkan ruang ekstraseluler, ruang eksternasial 9,15% dan ruang kapiler 2-3% ya. Jadi itulah ikan ya. Jadi ikan ini perlu juga kita pelajari bagaimana cara mengeringkannya ya. Pengeringan ikan pada prapara ini contoh ya, bisa kita lihat orang membuat apa ikan kering ya. Ini Anda bayangkan ikan ini akan dibuat kering supaya ya namanya ikan asin. Ikan asin. Pertama direbus dulu dengan air garam ya. Kemudian setelah itu dikeringkan jadi ikan kering ya. Ya dikeringkan dengan para ya. Memang problemanya apa? Problemanya adalah kalau dikeringkan dengan para ini memang apa? Ya cuaca ya, pengaruh cuaca ya. Di cuaca juga akan mempengaruhi ya. Kalau ikan dikeringkan dengan para. Tapi ikan itu ya dijemur ya dengan pernah dijemur ya. Tapi memang itu problemanya ya. Mungkin ya apa ikan. Kemudian ya ikan ini dikeringkan sampai dia kering ya, kemudian baru ikan itu dijual ya, sama ikan kering. Jadi memang membuat ikan kering ini ya butuh waktu ya. Ya cara pengawetan ikan ada beberapa cara yang digunakan ya dalam pengawetan ikan oleh para nelayan untuk mentaikan mutu ikan ya, artinya supaya ikannya tidak busuk yang jelas ya. Jelas kalau bukan ikan itu tidak diawetkan, ya ikan cepat busuk, lebih cepat busuk daripada buah-buahan ya. Karena ikan banyak mengandung protein ya. Aromanya kalau busuk ya lumayan ya, lumayan. Jadi ada beberapa cara ya. Pertama adalah proses pengeringan ya. Jadi pengeringan ya memang proses untuk mengeringkan ikan itu udah lama ya. Itu mungkin teknologi pertama lah ya dalam proses pengawetan ikan dengan cara pengeringan ya. Dulu mungkin ilmunya seperti ini. Orang akan melihat kok ada ikan tertinggal, kemudian ikan terjemur kering ya. Kemudian setelah dilihat kok ikan ini lebih awet daripada ikan apa namanya yang tidak kering ya. Jadi dari situlah ilmu orang, maka kemudian orang untuk mengeringkan mengawetkan ikan dengan dikeringkan gitu, jemur gitu ya. Jadi inilah konsep-konsep dari pengering ikan. Jadi ya itu udah berlangsung cukup lama ya. Zaman dahulu ya orang ya proses pengeringan ikan, proses pengeringan adalah teknologi untuk apa namanya pengawetan ikan ya. Kemudian pengasapan. Jadi pengasapan ini ya mungkin apa namanya dalam kondisi cuaca yang tidak bagus ya, tidak bagus, mungkin masyarakat menemukan satu cara dengan apa? Dengan menaruh ikan di di atas tungku perapian ya, perapian ya. Ini sebenarnya awalnya adalah terjadi ketika ikan banyak, kemudian harinya cuaca jelek ya, cuaca jelek, kemudian mungkin hujan atau apa, maka masyarakat berpikir bagaimana ikan itu dipanaskan ya di atas tungku gitu ya, tungku dipanaskan ya. Maksudnya tujuan untuk memanaskan, tapi di situ ada aroma asap ya. Jadi aroma asap ternyata aroma asap yang mengenai ikan itu menimbulkan satu aroma yang khas ya, sehingga itu jadi menarik ya. Jadi pengasapan sebenarnya dimulai dari harusnya tadi mengeringkan, tapi karena cuacanya hujan tidak bisa dijemur, maka ikan itu ditaruh di atas perapian sehingga ada aroma asap di situ. Maka kembanglah teknologi pengasapan ikan ya. Teknologi penggaraman itu memang udah lama ya, penggaraman
yang bekerja pada ikan itu adalah ikan diberi garam dengan cara apa? Dengan cara direbus ya dengan suhu tinggi. Kalau ikan direbus maka akan apa namanya akan masuk garam ke dalam tubuh ikan ya. Dengan penggaraman seperti ini ikan itu akan lebih awet ya, relatif sedikit lebih awet daripada ikan yang tidak digaram. Kenapa? Karena ikan itu konsepnya adalah akan menurunkan nilai AW dari air yang ada di dalam ikan. Jadi kalau AW-nya turun ya sampai batas tertentu sehingga jamur tidak bisa tumbuh gitu ya. Jamur bakteri apalagi tidak bisa tumbuh sehingga ya ikan akan lebih awet ya, lebih awet kalau dilakukan seperti itu. Yang keempat adalah cara fermentasi. Ini juga ya ikan dilakukan fermentasi ya supaya apa? Supaya lebih banyak mengandung alkohol kali ya. Kemudian ikan itu bisa lebih awet ya. Penggaraman. Jadi penggaraman merupakan teknik ya pengawetan daging atau ikan dengan menggunakan garam dalam konsentrasi tertentu. Jadi penggaraman ini ya namakan ikan kering ya. Penggaraman bermanfaat dalam bentuk sifat sensori daging. Jadi ya dagingnya menjadi ya rasanya akan lebih lebih enak ya atau istilahnya garamnya terasa gitu ya. Jadi orang akan ya memakannya juga akan lebih menarik ya. Nah, ikan-ikan kering ikan asin ya, ikan asin ya. Penggaraman bertujuan untuk memperpanjang masa simpan daging, menghambat aktivitas mikroba, terutama Clostridium botulinum ya, memperbaiki pelapor dan tujuan utama adalah memperbaiki warna daging jadi merah pink. Jadi ya salah satu tujuannya adalah juga warna dagingnya jadi merah pink ya. Jadi pengaraman ya satu teknologi yang berkembang pada produk ikan ya untuk pengawetan ya salah satu selain pengeringan ya. Jadi penggaraman adalah digunakan sebagai pengawetan. Pemberian garam. Penambahan garam pada konsentrasi tertentu mampu menghambat pertumbuhan mikroba karena garam berperan dalam dehidrasi sehingga kadar air ikan relatif menjadi rendah dan AW-nya menjadi turun. Jadi memang ikan itu ya diberi garam sehingga terjadi penyerapan air ya, dehidrasi ya, air dari dalam tubuh ikan sehingga kadar airnya berkurang. Kemudian AW-nya juga jadi rendah. Kalau air berkurang, AW-nya menjadi rendah, maka ikan itu relatif agak lebih awet ya dibandingkan dengan tanpa penggaraman ya. Ya kalau tanpa penggaraman ikan akan lebih cepat busuk ya karena mikroba terutama mikroba pembusuk akan ya tumbuh ya. Selain itu garam berfungsi sebagai pelapor emulsifier ya. Jadi aroma ya sebagai aroma. Bila hanya ditambahkan garam saja maka hasilnya tidak baik karena menyebabkan produk menjadi kasar, asin, gelap, warna tidak menarik ya. Kenampakan dan pelapor tidak senangi konsumen. Oleh karena itu harus dikombinasikan dengan senyawa lain seperti gula, nitrat, dan nitrit. Jadi dengan menambah gula, nitrat, dan nitrit ya maka kombinasi itu membuat pelapornya jadi senang oleh konsumen ya. Ya, pengasapan ikan ya. Mulai tadi dijelaskan bahwa pengasapan ikan sebenarnya awalnya adalah terjadi karena apa? Karena ikan itu ya dalam kondisi segar, kemudian ikan banyak, ya, kemudian cuaca hujan, maka petani mencoba awalnya menaruh ikan di atas tungku ya, atas tungku supaya dia kering gitu ya. Tapi ternyata ikannya mengandung aroma asap yang punya khas tertentu ya, sehingga disenangi oleh masyarakat, maka berkembanglah teknologi pengasapan ikan ya. Pengasapan merupakan pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan
pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar biomasa. Jadi di situ ada zat-zat yang di dalam ya dalam biomasa ya, kemudian zat itu akan masuk ke dalam ikan, maka rasanya jadi menarik. Melalui pembakaran atau terbentuknya senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran ter ya, serta dihasilkan panas, senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuklah aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi emasan atau kecoklatan. Jadi seperti itu ya. Jadi melalui pembakaran akan terbentuklah senyawa asap dalam uap ya, butiran air ter serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan larut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan. Jadi sehingga bentuk aroma dan rasa yang khas ya. Itulah pengasapan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan adalah suhu pengasapan. Jadi pada awalnya pengasapan ikan masih basah dan permukaan kulitnya diselimuti lapisan air ya. Dalam keadaan ini asap akan mudah menempel pada lapisan air permukaan ikan. Agar penempelan dan pelarutan asap dapat berjalan dengan efektif, suhu pengasapan harus sebaiknya rendah. Jadi memang dalam pengasapan ikan ini ada tahap-tahapnya ya. Suhunya kalau bisa lebih rendah supaya asap bisa menempel di pada daging ikan ya. Jika dilakukan pada suhu tinggi, lapisan air pada permukaan tubuh ikan akan cepat menguap dan daging ikan akan cepat matang. Kondisi ini akan menghambat proses penempelan asap sehingga bentukan warna dan aroma asap kurang baik. Jadi dalam pengasapan dengan suhu tinggi, ikannya cepat matang gitu ya. Jadi perlu bertahap dalam pengasapan dia. Jadi setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan dapat dinaikkan ya untuk membantu proses pengeringan dan pengematangan ikan. Kenapa? Karena setelah warna aroma terbentuk ya, maka suhunya bisa dinaikkan ya. Kelembapan udara, kisaran pelembapan udara RH yang ideal untuk pengasapan adalah 60-70% dan suhu sekitarnya adalah 9 derajat Celcius. Jika RH yang lebih tinggi dan 9%, proses pengeringan selama pengasapan jalan lambat karena panas dari hasil pembakaran masih belum mampu mengurangi kelembapan. Sebaiknya jika RH kurang dari 60%, permukaan ikan akan terlalu cepat matang ya. Jadi ya ikan 60-70% ya. Jenis kayu menentukan mutu asap yang dihasilkan, pada akhirnya menentukan mutu ikan asap. Untuk pengasapan dingin, sebaiknya menggunakan serbuk gergaji dari jenis kayu keras ya. Sedangkan untuk pengasapan panas menggunakan batang atau potong kayu keras yang jenis separuh kayu jati. Jenis kayu-kayu yang mengandung resin atau damar seperti kayu pinus kurang baik untuk pengasapan karena menghasilkan rasa pahit pada ikan sehingga tidak enak untuk dikonsumsi. Jadi memang jenis-jenis kayu tertentu ya itu akan mempengaruhi aroma ikan. Ya. Kalau ya seperti kayu pinus itu ya ikan menjadi rasa pahit ya. Jadi ini yang perlu dipelajari ikan apa saja yang kayu apa saja yang akan menghasilkan aroma pahit dari ikan ya. Itu yang perlu diinikan. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Saya akhiri. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri pertemuan ini dengan beberapa saran ya. Anda bisa pengawetan ikan ya dengan cara pengasapan ya atau cara penggaraman. Yang utama adalah pengeringan ya, karena adalah teknologi pertama dalam proses pengawetan ikan. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.